perang dagang AS-Cina kembali memanas. Baru-baru ini, Amerika Serikat menaikkan tarif pajak untuk barang-barang impor dari Cina hingga mencapai angka mencengangkan 245%. Apa artinya ini? Bagaimana tanggapan Cina? Dan apa dampaknya bagi ekonomi global? Tetaplah bersama kami karena kita akan menyelami analisis lengkap, tajam dan mendalam tentang babak terbaru dalam saga perdagangan AS Cina ini. Selamat datang kembali di channel kami. Jika Anda baru di sini, pastikan untuk berlangganan untuk lebih banyak analisis mendalam tentang peristiwa global yang membentuk dunia kita. Hari ini kita akan membahas respons Cina terhadap kenaikan tarif pajak AS yang dramatis. Ini bukanlah hanya sekedar berita utama, ini adalah eskalasi yang bisa mengubah landscape ekonomi global. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Amerika Serikat telah meningkatkan tarif pajak atas barang-barang tertentu yang diimpor dari Cina hingga 245%. Langkah ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tarif sebelumnya dan tentu saja mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Bagaimana Cina menanggapinya? Nah, respons awal dari pemerintah Cina menunjukkan sikap yang meremehkan dan menantang. Mereka secara terbuka menolak ancaman tarif AS, menyebutnya sebagai permainan angka yang tidak berarti di tengah ketegangan perdagangan yang meningkat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, bahkan menyarankan agar para jurnalis meminta klarifikasi mengenai angka tarif spesifik tersebut kepada pihak AS. Cina menyatakan bahwa mereka tidak akan memperhatikan apa yang mereka sebut sebagai permainan angka tarif jika AS terus melakukannya. Kementerian Perdagangan Cina juga menyampaikan pandangan serupa, menyebut bahwa pengenaan tarif tinggi yang berulang kali oleh AS terhadap barang-barang Cina telah berubah menjadi sekadar permainan angka tanpa nilai ekonomi real. Mereka bahkan mengatakan bahwa angka tarif yang dibesar-besarkan ini hanya menyoroti penggunaan langkah-langkah perdagangan oleh AS sebagai alat tekanan dan intimidasi yang pada akhirnya membuat Washington menjadi bahan tertawaan. Meskipun retorikanya menantang, kenaikan tarif setinggi ini tentu saja memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Cina. Tarif 245% dapat secara drastis mengurangi ekspor Cina ke AS yang pada dasarnya bertindak sebagai embargo perdagangan untuk banyak produk. Meskipun ekspor keseluruhan Cina menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada kuartal pertama tahun 2025, para analis memperkirakan bahwa momentum ini akan berbalik tajam dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan berlakunya tarif yang tinggi tersebut. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS seperti elektronik, pakaian, dan mesin akan sangat terpukul. Kita bahkan bisa melihat raksasa fast fashion berbiaya rendah seperti Shein dan Temu menghadapi tantangan eksistensial karena penghapusan pengecualian de minimis. Untuk mengurangi kerusakan ekonomi, Cina kemungkinan akan fokus untuk meningkatkan konsumsi domestik dan mendiversifikasi kemitraan dagang dengan negara-negara lain. Tapi bagaimana dengan Amerika Serikat? Kenaikan tarif ini juga diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi di dalam negeri. Konsumen Amerika kemungkinan akan menghadapi harga yang lebih tinggi untuk barang-barang yang diimpor dari Cina, terutama untuk produk-produk seperti pakaian, tekstil, dan elektronik. Bisnis AS yang bergantung pada impor dari Cina untuk rantai pasokan mereka juga akan menghadapi biaya yang lebih tinggi yang berpotensi memengaruhi profitabilitas mereka. Para ekonom secara luas memperkirakan bahwa tarif ini akan berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi di AS karena biaya impor meningkat. Tujuan pemerintah AS di balik kenaikan tarif ini adalah untuk membawa kembali manufaktur ke AS dan mengurangi ketergantungan pada Cina. Namun, efektivitas langkah ini masih diperdebatkan. Tarif 245% ini
merupakan eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang antara kedua negara. Cina memandang ini sebagai provokasi dan intimidasi ekonomi lebih lanjut. Kenaikan tarif ini kemungkinan akan semakin merusak hubungan perdagangan yang sudah tegang, meningkatkan ketidakpercayaan, dan kemungkinan tindakan balasan lebih lanjut. Perang dagang yang berkepanjangan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global dan bahkan resesi. Cina juga kemungkinan akan kembali mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka menuduh AS melanggar aturan WTO dan merusak sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Jadi, apa yang mungkin dilakukan oleh Cina selanjutnya? Mereka telah memberlakukan tarif hingga 125% untuk barang-barang AS sebagai pembalasan atas tarif AS sebelumnya. Namun, dengan tarif AS yang mencapai 245%, Cina mungkin merasa perlu untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Salah satu langkah yang sudah mereka ambil adalah membatasi ekspor logam tanah jarang dan magnet ke AS. Ini adalah langkah yang signifikan mengingat dominasi Cina di sektor ini dan dampaknya terhadap industri teknologi dan pertahanan AS. Cina juga dapat menggunakan langkah-langkah non-tarif lainnya seperti meningkatkan pengawasan peraturan terhadap perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Cina. Apa yang dikatakan para ahli tentang semua ini? Secara umum, para ahli setuju bahwa perang dagang yang meningkat akan memiliki konsekuensi ekonomi negatif bagi kedua negara, serta ekonomi global. Ada pandangan yang berbeda mengenai siapa yang memegang lebih banyak pengaruh dalam perang dagang ini. Tetapi, sebagian besar setuju bahwa tidak ada pemenang sejati dalam skenario ini. Para analis juga memperingatkan bahwa negara-negara termiskin kemungkinan akan terkena dampak terberat oleh gelombang tarif ini. Sementara beberapa negara mungkin melihat masuknya bisnis yang pindah dari Cina ini juga akan membebani infrastruktur mereka. Dalam jangka panjang, tarif yang tinggi kemungkinan akan mempercepat tren perusahaan untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka dari Cina ke negara lain atau kembali ke AS. Perang dagang ini juga terkait erat dengan persaingan geopolitik yang lebih luas antara AS dan Cina, terutama di bidang teknologi dan kekuatan militer. Beberapa analis bahkan memperkirakan potensi pemisahan finansial antara kedua negara. Penting untuk diingat bahwa AS dan Cina memiliki sejarah panjang sengketa perdagangan. Bahkan sebelum perang dagang saat ini, keluhan tentang pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, dan ketidakseimbangan perdagangan telah menjadi tema yang berulang. Eskalasi saat ini di bawah pemerintahan Trump merupakan peningkatan signifikan dalam skala dan cakupan tarif ini dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi, di mana kita sekarang? Kenaikan tarif pajak AS hingga 245% terhadap barang-barang Cina merupakan langkah agresif yang semakin memperdalam sengketa perdagangan antara kedua negara. Respon awal Cina menunjukkan sikap penolakan, tetapi dampak ekonomi yang sebenarnya masih harus dilihat. Eskalasi ini memiliki implikasi yang luas bagi hubungan perdagangan AS-Cina, stabilitas perdagangan global, dan bahkan landscape geopolitik. Masa depan hubungan perdagangan AS-Cina tetap tidak pasti, dengan potensi untuk konflik lebih lanjut atau negosiasi yang sulit di depan. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan untuk lebih banyak analisis mendalam, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.